Dimeti tiarela TV. Dimeti TV, tolong. UMKM khususnya di Indonesia Timur. Sebelumnya mungkin perkenalkan nama moderator pada sore hari ini. Dan untuk pemateri kita pada hari ini temanya teknik pitching bagi UMKM yang akan dibawakan oleh Bang Hijan Saputra, owner dari Ia Desain dan serta wirausaha muda kreatif tahun 2013. Kita akan mulai, kita punya webinar series pada sore hari ini. Bagi peserta yang sudah hadir, mungkin saya memberikan informasi sedikit terkait tentang yang memiliki pertanyaan atau untuk didiskusikan, boleh nanti ditulis di kolom komentar. Pertanyaannya akan kami tampung dan akan dijawab di akhir sesi tanya jawab. Terus bagi selain di Zoom, kegiatan webinar ini dapat disaksikan dalam live YouTube dan Facebook Kita Bisa Enterprise. Pertama-tama mungkin langsung saya serahkan ke Pak Saputra untuk memberi materi kita pada sore hari ini atau malam waktu Papua. Pada Pak Saputra, waktu tempat saya silakan. Ya, terima kasih Rio. Selamat sore, selamat malam. Sebenarnya waktunya sama ya ini ya. Sama Papua, saya di Jepang, waktunya sama dengan waktu Indonesia Timur. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman yang datang, yang
hadir hari ini, sehat-sehat semua. Terima kasih buat teman-teman dari Kitong Bisa Enterprise atas undangannya buat sharing di sini. Ini jadi pengalaman yang ya luar biasa buat saya sebagai anak paling barat Indonesia, terus bisa ngumpul sama teman-teman dari timur Indonesia, ini luar biasa. Tapi di waktu yang sama, hari ini saya mungkin bakal sharing aja cerita sedikit pengalaman. Kalau dibilang expert, ya mungkin karena belajar lebih dulu ya dari teman-teman, dan cerita pengalaman ngikut kompetisi dan memulai bisnis di Pio Design. Terus ikut beberapa kompetisi, salah satunya yang ikut Wirausaha Muda Mandiri. Nah, kalau kita ngomongin gimana caranya kita pitch, menyampaikan atau mempresentasikan ide yang kita punya sehingga bisa menarik investor atau bisa mendapatkan investasi, itu nanti kita bakal ngomongin ilmunya apa aja, tekniknya apa aja, langkah-langkahnya gimana, dan apa aja yang harus dikerjakan. Gitu ya. Ini saya mohon izin Rio buat sharing screen ya. Oke, ini apakah kelihatan? Udah terlihat Kak? Udah ya? Iya. Oke. Ya, ini kita ngomongin presentasi menarik dan juga menarik investasi ya. Jadi gimana sih caranya kalau kita punya ide atau sudah punya usaha, sudah jalan, tapi butuh kontribusi ataupun pengen dikembangkan buat bisa lebih besar lagi ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Hijrah Saputra, saya owner dari Pio Design. Saya punya mimpi ingin membuat perubahan positif, terutama di kota saya di Sabang, melalui desain, dan juga di Indonesia dan dimanapun saya berada. Dan ini beberapa contoh yang sudah saya kerjakan di Sabang, Aceh, dan beberapa tempat di Indonesia termasuk di Poso. Kita kerjakan, dan saya basically sebagai desainer grafis dan juga sebagai perencana kota. Dan di sini saya pengen mengajak teman-teman untuk bisa bergabung saya untuk menjalankan misi kita bersama, sehingga bisa buat Sabang, Aceh, Indonesia bisa jadi lebih asik dan menarik, gitu ya. Nah, ini kita ngomongin pitch deck ya. Jadi kalau tadi pitching, ini ada namanya pitch deck. Jadi presentasi singkat gimana caranya kita menggambarkan rencana bisnis kita atau usaha bisnis kita itu bisa menarik orang untuk gabung dengan kita, mau investasi ataupun bergabung di dalam tim kita. Nah, ini merupakan senjata juga ya buat kita untuk menarik investor, gitu ya. Jadi memang lebih banyak pitch deck ini digunakan untuk menarik atau menarik perhatian orang untuk menginvestasi dananya mereka ke kita. Nah, ini ada beberapa unsur penting ya di pitch deck itu. Jadi kalau teman-teman ingin buat presentasi itu, sebisa mungkin ini dibuat secara jelas dan simpel. Jadi nggak bertele-tele. Jadi pesan yang kita sampaikan itu straightforward, jadi langsung ke sasarannya. Jadi yang dijelaskan dengan jelas dan sederhana gitu ya. Tapi juga dibuat secara menarik gitu. Jadi pas kita ngomongin, oh ini ide aku yang harus didengarkan oleh investor atau calon investor kalian yang kalian sasar, dan gimana cara dia bisa tertarik dengan ide kalian dari bisnis kalian, itu harus bisa dibuat secara menarik gitu ya. Terus ada kesempatan buat itu bisa ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai ide yang kita buat itu terlalu mengawang-awang, terlalu kalau orang Aceh sih bilangnya cat langit ya. Jadi kayak terlalu berhalusinasi atau cuma imajinasi yang besar banget tapi tidak bisa ditindaklanjuti, dan orang-orang ketika tertarik tapi kok kayaknya ini tidak bisa diwujudkan gitu. Nah, itu juga perlu dilihat sebagai salah satu bagian dari pitch deck ya. Nah, ini untuk langkah pertama, gimana caranya kita bisa menarik investor itu atau cara membuat mereka tertarik dengan ide yang kita mau jalankan. Yang pertama itu kita ngelihat dari problem atau masalah yang kita pengen selesaikan dengan bisnis yang kita punya.
Nah, dari situ kita mulai ngelihat masalah itu bisa nggak relate atau berkaitan dengan calon investor kita. Karena kalau dari situ investor udah ngerasa, oh kayaknya masalah yang pengen kalian selesaikan itu bisa nyambung dengan saya. Saya ngerasa ini ada hubungannya dengan saya dan saya pengen gabung untuk menyelesaikan isu yang teman-teman ingin selesaikan, gitu ya. Atau kalau tidak, bisa jadi teman-teman membuat cerita atau membangun cerita dari masalah yang teman-teman ingin selesaikan. Nah, itu dibuat secara cerita yang menarik sehingga investor ini bisa ngerasa dia punya kesamaan dengan ide yang kalian pengen kembangkan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu kita ngelihat investor itu juga ngelihat ada nggak potensi yang besar kalau dia investasi duitnya, dananya itu bisa nggak dia balik modal. Nah, ini investor ini biasanya ngelihat orang-orang yang bekerja di bisnis atau untuk menaruh melihat ada keuntungan yang bisa dia dapat bila bekerja sama dengan teman-teman gitu ya. Terus yang ketiga, investor itu dia punya keahlian di situ. Misalnya kalau kan bergerak di bidang makanan dan minuman, cari investor yang memang sudah bekerja di situ atau yang memang sudah banyak menanamkan investasi di situ. Jadi kalau kita temui dan kita ceritain masalah kita dan bisnis kita, itu akan lebih mudah untuk dia investasi. Nah, ini dari kalau tadi masalahnya, ini kita fokus ke solusinya. Jadi kita cerita masalah, terus solusinya apa sih dari masalah tadi. Jadi nah ini berhubungan sama produk atau jasa dari teman-teman yang teman tawarkan ke investor gitu ya. Jadi solusinya misalnya tadi, oh ada masalah nih, kalau contoh ya mungkin di Pio Design sendiri kita ngeliat, oh ada masalah di Sabang, dia punya potensi wisata yang besar, tapi untuk marketing dan branding untuk pariwisata kota Sabang itu dengan merchandising-nya kayaknya ada masalah di situ. Nah, Pio Design itu menawarkan kita membuat produk yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, di situ kita munculin ide kita dan produknya seperti apa. Nah, itu di langkah selanjutnya itu kita udah bisa bikin ini desainnya, ini jenis produknya, dan ini yang kita kerjakan, dan memang benar-benar menarik untuk investor bisa yakin untuk menginvestasikan dananya. Yang terakhir itu kita coba jangan sampai kita ngerasa kita yang paling benar dan ngerasa kita paling wah dengan ide yang kita punya, terus kita ngomong, ide yang aku punya ini cuma satu-satunya yang ada di dunia. Walaupun menarik, tapi bisa jadi itu orang lain itu malas untuk investasi, karena bisa jadi ya bisa investasi ke dia, tapi bisa jadi keangkuhan atau kesombongan dari pelaku usaha ini akan berdampak besar ke bisnisnya gitu. Jadi saya sering banget ketemu dengan orang-orang yang dia ngerasa paling itu kita kan nggak mau kayak gitu. Bisa jadi ada orang yang punya solusi yang sama tapi dengan karakter atau attitude sikap yang sederhana dan lebih humble, itu lebih banyak disukai sama investor. Yang ketiga, nah ini kita bisa menjelaskan tentang pasar dan peluangnya seperti apa. Jadi selain kita ngomongin masalah, nyelesain masalah, kita punya produknya, solusinya, terus kita juga harus bisa meyakinkan investor itu dengan peluang yang ada. Jadi misalnya, oh ini produknya kayak gini nih, terus pasarnya seperti ini. Nah, ini lebih bagus nanti harus ada data-data yang kita bisa sesuaikan gitu. Jadi yang kita sediakan. Jadi misalnya, oh aku ingin buat merchandising pariwisata di Sabang. Pasarnya seperti apa? Jadi jangan sampai kita punya solusi dari masalah tersebut, tapi pasarnya sendiri nggak ada gitu. Nah, ini data-data ini yang akhirnya bisa membuat investor percaya
dan kita juga bisa nanti ngasih gambaran seperti apa dan gimana caranya kita meraih pasar itu. Jadi ini juga harus dibuat secara detail tapi singkat, jelas dan padat gitu ya. Nah yang keempat itu kita ngomongin produk. Tadi kalau kita ngomongin solusinya oke, tapi nanti rinciannya seperti apa. Kenapa sih orang harus membeli produk kita, menggunakan jasa kita? Nah itu harus dijelaskan. Jadi sehingga investor itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan, dan investasi mereka itu nanti kita juga ngarahin detailnya seperti apa. Nah nanti juga dimunculin testimoni dari klien ataupun si para pengguna produk dan jasa. Nah ini yang saya dulu coba jalanin, walaupun sebenarnya produknya belum ada, tapi udah desainnya sudah ada, moldingnya sudah ada, mocknya sudah ada. Nah saya ceritain ini produk ini bakal punya pasarnya seperti ini, nih data yang saya punya, listnya seperti ini, dan ada testimoni dari para calon pelanggan atau calon pembeli, itu juga bisa digunakan. Jadi kita bisa munculin untuk meyakinkan si investor ini ya. Nah ini mungkin contoh yang saya jalanin, project namanya Plasindo. Jadi kita bikin boneka untuk ngebantu konservasi hewan langka di Indonesia, dan project ini kita sudah kerjasama dengan pemerintah, dan juga kita bisa mengedukasi untuk anak-anak di sekolah yang berada di dekat habitat hewan langka tersebut ya. Dan ini mungkin contoh jadi kayak testimoninya dari para pengguna produk kami. Nah ini juga salah satu contoh bahwa ini ada testimoni pengguna dari produk kami. Nah ini juga langkah selanjutnya itu kita ceritain performance dari usaha kita. Jadi misalnya bikin makanan gitu ya. Nah makanan kita itu udah dicobain, misalnya dari Papua sampai radiusnya kemana, sampai jangkauannya kemana, apakah sudah bisa diekspor keluar. Nah itu kita bisa jelasin performance-nya gimana. Jadi pertumbuhan ekonominya dari bisnisnya itu ada progres, walaupun mungkin sedikit progresnya, nggak apa-apa, itu kita tunjukin. Jadi orang yakin, oh ini ternyata produk ini bisa berkembang gitu, dan kalau disuntik dana ataupun bantuan investasi ini akan berkembang lebih besar lagi. Nah ini yang kita harus tunjukin progres. Nah ini kita ngomongin tim juga penting, karena banyak investor itu mau tanam atau investasi itu karena timnya bisa dipercaya atau kredibel, atau bisa punya sesuatu yang bisa bisa mengelola itu dengan baik, dana, terutama untuk dana ya. Nah ini contoh saya dan tim saya untuk program tadi yang Plasindo, kita bikin dan ini tim yang kita bentuk ketika ikut kompetisi namanya Hope Prize. Jadi kompetisi untuk social enterprise yang ada di dunia, tapi levelnya mahasiswa. Nah ini kita paparin CEO-nya siapa. Nah kalau saya di sini di bidang marketing officer, jadi yang memang bergerak di situ dan dilihat track recordnya seperti apa. Jadi kita coba cantumkan. Jadi sehingga ketika kita presentasi, orang mulai, oh ternyata timnya ini ya, kita bisa percaya untuk investasi. Nah ada langkah selanjutnya itu kita ngomongin juga kompetitornya. Jadi kalau kita udah punya produk, terus kita coba pahamin bahwa kita ini nggak cuma kita doang yang ada di situ, kecuali kalau memang barang yang kita buat belum ada kompetitornya, kita bisa jelaskan juga tidak ada kompetitor di bisnis ini. Jadi bisa jadi itu akan menjadi sesuatu yang menarik buat investor, tapi juga bisa tidak menarik karena orang tidak tahu gambaran bahwa bisnis kita itu bisa jalan atau enggak ya. Nah ini kalau contoh ini air mineral di Indonesia itu banyak banget. Tapi kan kalau orang ngomongin air mineral biasanya ngomongin Aqua ya. Kalau di Aceh kayak gitu, jadi ngomongin air mineralnya apa, Aqua merek apa gitu. Itu agak aneh, tapi ya Aqua ini dia brandnya kuat banget, sehingga karena dia sebagai pionir yang tadi yang saya bilang, dia ketika di awal belum punya pesaing, tapi dia menjadi pionir, dan itu akhirnya brand itu menjadi tolak ukur dari air mineral yang ada di Indonesia. Nah kalau ada orang baru masuk dalam pasar itu, dia harus meyakinkan bahwa kompetitor dia dengan Aqua seperti apa, terus misalnya Ale Mineral, Evian dan sebagainya itu seperti apa. Jadi posisi brand atau usaha kita itu seperti apa. Dan
Nanti kita perlu tekankan. Jadi kekuatan kita di mana, uniknya seperti apa, dan kita ngelihat kelemahan lawan dan tantangannya seperti apa, itu kita juga harus jelaskan ya. Nah ini contoh ada mie instan juga gitu ya. Jadi banyak yang ngomongin Indomie ini juga kuat banget. Cuman akhirnya ini sekarang mulai banyak pesaing juga. Jadi kalau teman-teman yang punya usaha, misalnya mau buat mie instan, ya ini bisa jadi salah satu yang kalian masukin sebagai referensi bahwa ini adalah kompetitor kalian di bidang mie instan ya. Nah ini kalau kami ngomongin tadi, yang kami buat adalah boneka hewan langka di Indonesia. Kami tetap tampilin bahwa kami punya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama, tapi punya spesifikasi yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya nih Japar, dia boneka tapi jajanan pasar. Nah pasarnya sendiri pasti beda ini ya, dibandingkan dengan Plasindo tadi. Terus ada lagi si Kuprit. Kuprit ini dia fokus ke boneka custom. Jadi lebih ke karakter untuk manusia tapi menyesuaikan dengan customernya gitu ya. Nah ini banyak boneka WWF, tapi ternyata WWF sendiri tidak produksi boneka, dan akhirnya kita coba jadiin partner bisnis kita gitu yang kita jalankan dan menjadi untuk distributor kita juga produknya. Nah ini kita ngomongin dana ya, jadi udah kita ngomongin kompetitor. Sekarang berapa sih, nanti pasti investor bakal nanyain dana yang butuhin buat kalian kalau kami mau investasi. Nah ini teman-teman harus bisa ngejelasin butuh dananya berapa. Apakah misalnya kami butuh 1 miliar, butuh 500 juta. Ya udah buat rinciannya seperti apa, terus gimana cara mengelola dananya sampai nanti kemungkinan dana itu bisa balik atau nanti bisa menghasilkan keuntungan mulai dari waktu keberapa, itu juga harus dijelaskan. Nah, selain itu kita juga ngomongin gimana caranya presentasi kita. Jadi kalau kita mungkin ketika kita presentasi secara verbal atau secara omongan, kita nggak perlu memunculkan visual ya. Tapi kalau kita presentasi terus menggunakan media seperti media presentasi, PowerPoint atau video, ya visual ini harus dibuat secara menarik gitu ya. Nah kalau teman-teman bandingin di sini, ada orang yang ngejual pisang goreng, ini pisang goreng di jalanan, sama dibandingin pisang goreng yang ada di kafe. Pasti kita kecenderungan beli dan menawar dengan harga lebih mahal di pisang yang dijual di kafe karena dengan tampilan menarik. Walaupun sebenarnya banyak juga yang beli pisang yang ada di jalanan, karena kalau rasa mungkin ya tergantung ini juga ya, tergantung dari selera pasar gitu ya. Kalau saya sendiri kalau diomongin, saya senang dengan pisang yang ada di jalanan, pinggir jalan, karena enak gitu ya dan harganya lebih murah. Tapi ketika kita mau naikin level dan membuat itu menjadi sesuatu yang bernilai lebih, ya kita harus tampilin dengan penampilan yang menarik. Nah terus nanti ini teknis ya sebenarnya. Kalau sebagai seorang graphic designer, kita akan ngomongin tulisannya seperti apa, fontnya harus ukuran seperti apa. Nah kalau font sendiri itu kan paling minimal kita bisa buat itu sampai 5 pt ya, 5 poin. Jadi kalau udah kecil dari itu kita nggak bakal bisa baca, dan 5 itu aja masih kayak ini presentasinya akan membuat investor sakit mah, dan akhirnya dia akan skip dari presentasi kita. Nah itu hal yang kita coba hindari. Terus fontnya jangan digunakan font yang terlalu berliuk-liuk juga, jadi pilih aja yang simple lebih mudah dibaca. Nah ini kita ngomongin visual lagi, jadi contoh lagi, ini ada orang yang jual beras di pasar, harganya 8.500, 8.000 biasa aja. Nah ada produk dari Indonesia namanya Javara, dia mau mengemas jenis beras yang ada di Indonesia dengan menarik dan dijual harganya sampai ratusan dolar gitu ya. Ini juga salah satu contoh dari visual aja sudah menarik, jadi bisa meningkatkan harga juga dan bisa menarik orang untuk membeli dan juga investasi. Nah ini juga penting, jadi ketika kita sudah presentasi dan menceritakan ide kita punya solusinya seperti apa, itu yang tadi saya bilang langkah selanjutnya gimana caranya menlanjuti. Jadi ini adalah satu contoh, kita harus punya kartu nama.
harus dibawa kemana-mana. Nah, kartu nama ini juga sebisa mungkin kalau teman-teman jangan cuma sekedar ngasih informasi aja, oh hubungi saya di nomor ini, ya minimal boleh itu, tapi gimana caranya bikin kartu nama ini dengan desain yang menarik dan bisa menunjukkan bahwa kartu nama ini adalah identitas dari kita. Nah, kalau contoh ini ada yang bikin cookies, kartu namanya bentuknya mirip-mirip cookies ya. Terus ada personal training yang bisa bikin orang gendut bisa jadi kurus. Jadi memang benar-benar kelihatan mewakili dari usahanya. Nah, ini ngomongin kolaborasi. Jadi kita sudah tunjukin cara menghubungi kita. Kita juga sebisa mungkin dari hasil pitching kita itu kita jangan menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Karena ini juga akan membuat investor tuh untuk yakin. Ya kalau di sini dibilang jika ingin jalan cepat kita bisa jalan sendiri, tapi kalau ingin jalan lebih lama kita harus membuat kolaborasi bersama gitu ya. Nah, ini contoh kami sudah lakukan pitching dengan beberapa instansi lembaga dan akhirnya dapat dana yang pertama kali kami dapatkan dari investor adalah dari kedutaan besar New Zealand ya, Selandia Baru, untuk ngebangun produk dari Plasindo ini gitu ya. Terus kerjasama dengan WWF tadi saya bilang, oh ini adalah satu kompetitor kita, ternyata bukan kompetitor, malah bisa jadi partner, dan ini ada artis-artis yang bergerak di bidang itu ya. Nah, ini mungkin contoh, jadi kalau tadi kita udah ngomongin teorinya, ini contoh yang kami presentasi di Jepang. Jadi nah, proyek namanya Plasindo ini adalah pemberdayaan dari teman-teman disabilitas, terutama tunarungu, untuk membantu konservasi hewan langka yang ada di Indonesia terutama ya. Jadi kita ada pemberdayaan teman-teman tuli, ada pembuatan boneka hewan langka, dan target pasar kita adalah taman nasional. Nah, ini alasan kenapa sih kami membuat proyek ini, karena melihat teman-teman tuli tunarungu itu punya banyak masalah di Indonesia. Terus untuk produknya sendiri kita buat karena low cost, jadi murah, tapi juga bisa dibuat dalam skala yang besar, tapi juga bisa digunakan untuk bahan edukasi anak-anak. Dan ada permintaan yang besar untuk kualitas yang bagus, merchandise dengan kualitas yang bagus di taman nasional ya. Nah, ini kita tampilin datanya tadi kan kita ngomongin. Jadi kalau untuk meyakinkan investor kita perlu data. Nah, ini kita melihat ada 11 juta orang-orang dengan disabilitas yang ada di Indonesia. Terus mereka tidak sekolah dan tidak bekerja. Nah, dari sini juga kita melihat terutama untuk teman-teman tuli. Jadi kita coba bangun ceritanya ya. Jadi lebih besar sekitar 3 juta dan sepertiga dari orang-orang yang disabilitas ini adalah tuli gitu ya. Nah, ini kita coba bangun ini besarnya untuk bisa kita bangun sebagai cerita dalam pemberdayaan teman-teman tuli. Terus kita munculin lagi isu dari hewan langka yang ada di Indonesia seperti ini, karena kalau kita melihat gajah Sumatera terutama sudah mulai punah. Gimana sih caranya kita membangun program ini biar bisa berkelanjutan ya. Kita munculin solusinya. Jadi ada boneka yang kami bangun, tapi tidak cuma boneka, tapi ada buku juga yang kami buat menemani boneka itu informasi tentang hewan langka itu. Dan kami jalan masuk ke edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi memang dari produk ini untuk membangun perhatian dan membangun edukasi, terutama untuk anak-anak sekolah yang ada di habitat hewan langka. Jadi kita pasarnya sudah kita jelasin, dan target pasar yang kita sudah fokusin juga, karena kita punya misi ingin menyebarkan semangat untuk anak-anak tentang inklusi dan juga konservasi di seusia dini gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita udah ngomongin tadi solusinya, gimana sih sebenarnya untuk ngebalikin kalau teman-teman atau investor itu mau investasi. Nah, kita ngelihat nih datanya. Jadi kita di Indonesia itu punya taman nasional yang besar, terus jumlah pengunjungnya seperti ini. Kalau kita ngambil 10% aja dari jumlah kunjungan itu, angkanya seperti ini. Dan jadi ada potensi pembeli untuk per bulannya itu sebanyak 200.000 orang. Jadi itu yang kita coba, sasar itu minimal ya. Jadi sudah jelas. Nah, gimana cara memulainya? Kita buat boneka ini.
harganya seperti ini untuk produksi, harga pokok produksi seperti ini. Jadi bisa terjelaskan ke investornya, oh ternyata untuk buat boneka ini harganya segini. Nah ini, jadi kita tampilin lagi data detail untuk produksi dari produknya, dan sampai gimana cara teman-teman tuli ini yang bekerja sebagai tim produksi itu bisa bekerja, dan gimana caranya mereka butuh waktu seberapa banyak untuk bisa menghasilkan 1.100 boneka. Dan ini rincian biayanya. Jadi ini kita bakal jelasin tapi dalam waktu yang singkat aja ya. Nah ini gimana caranya nanti dari dana yang misalnya investor itu mau investasi, kita punya titik di suatu misalnya di bulan ke-9 itu akan balik modal. Nah di bulan selanjutnya itu kita akan menghasilkan keuntungan. Jadi ini untuk meyakinkan investor bahwa dana yang mereka yang berikan itu akan balik setelah bulan ke-9 gitu ya. Nah ini kita perlu yakinin, dan ini perlu memang ada hitung-hitungannya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, misalnya ngejual kopi Papua ini kita pengen untung, tapi kita perlu investasi nih. Nah kita perlu hitungannya dari usaha yang kita sudah jalanin sekarang, hingga nanti kalau ada investasi itu investasinya bisa sampai bulan keberapa dan bisa menghasilkan keuntungan dari bulan keberapa. Nah ini target pasar kita. Jadi misalnya tadi udah mulai dari Indonesia, terus mulai dari Southeast Asia, dari Asia Tenggara, terus kemudian ke Afrika ya. Nah ini tadi kalau kita udah ngomongin investasi, misalnya butuh dananya berapa, misalnya 1 juta US dollar, targetnya seperti apa, dan dampak yang kita pengen capai seperti apa gitu ya. Jadi ini yang kita harus tampilin data-datanya. Nah ini mana kita bisa tahu kalau ini bakal bisa bekerja. Nah kita tunjukin yang kita sudah jalanin seperti apa, prosesnya seperti apa, progresnya seperti apa, sampai memang ya program-program kita tampil yang sudah kita kerjain itu kita tampilin semuanya. Jadi orang yakin, oh ternyata si anak ini, si yang punya usaha ini gak cuma sekedar ngomong, tapi sudah jalanin dan ngerti real gimana bisnisnya. Ya mungkin itu sebenarnya sharing cerita pitch singkat, karena di cara kita mempresentasikan itu juga ada beberapa jenis. Jadi kalau teman-teman tahu ada elevator speech, itu gimana caranya kita pitching presentasi tapi di eskalat di lift itu ya. Jadi itu kan kalau di lift kita ketemu dengan orang, kita yakin ini bakal jadi investor kita, karena kita sudah ada ini juga dari research atau sudah mengobservasi orang ini memang cocok sebagai investor kita, dan kita ketemu di lift gitu ya. Ya, dan waktunya itu paling cuma ada 3-5 menit. Nah gimana caranya kita bisa perkenalan dan presentasi ide kita ke beliaunya gitu ya. Nah itu kita berarti butuh poin-poin yang tadi misalnya ada berapa poin, 5, 6, 7 poin, kita skip jadi misalnya 1, 2, 4, 7 gitu. Jadi itu yang bisa disesuaikan gitu. Nanti kalau kita mau masuk ke presentasi misalnya tadi yang program yang kami ikuti namanya Whole Price. Whole Price itu kompetisinya cuma 6 menit. Kita harus nunjukin poin-poin mana nih yang kira-kira dibutuhkan dan sesuaikan dengan permintaan dari kompetisinya seperti apa gitu ya. Terus misalnya presentasi dengan tadi ada duta besar dari New Zealand atau Selandia Baru. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan? Kita coba sesuaikan. Tapi secara general, secara umum, data-data yang langkah-langkah yang kita butuhkan itu tadi sudah masuk semua. Nanti buat teman-teman yang tertarik dan mau belajar boleh share di sesi sharing setelah ini ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Kak Rio. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih Kak Indra untuk materi luar biasa sekali untuk materi pitching bagi kita pada malam hari ini ya. Tadi banyak sekali yang saya catat di sini, ada beberapa hal. Tadi ada poin-poin terkait bagaimana kita menarik investor sehingga ketika kita punya usaha bisa mendapatkan dana investasi dari investor. Terus banyak lagi tadi ada beberapa contoh seperti membangun edukasi terkait tentang hewan langka khususnya di daerah Sumatera, dan ada beberapa lagi. Tapi bagi Bapak Ibu
teman-teman yang peserta webinar pada malam hari ini, kalau ada yang mau bertanya boleh silakan menggunakan fitur chat atau SMS. Bisa boleh bertanya secara langsung ke Bang Hijra untuk sesuatu yang mungkin mau ditanyakan. Seperti itu. Saya beri kesempatan buat sesi saat ini, itu sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh langsung bertanya. Oke, ini ada Kak Hijra dari ada yang bertanya ini dari Kak Agung Prasetyo terkait saya boleh bacakan pertanyaannya untuk Kak Hijra. Dari sekian banyak pitching yang Kak Saputra pernah presentasikan, pernah ada yang gagal, Kak? Aku mau tahu dong detail-detail hal sederhana tapi paling sering jadi penyebab presentasi kita gagal di depan investor dari pengalaman Kakak. Terus bedanya karakter atau sudut pandang investor yang basisnya luar negeri dan dalam negeri itu di mana, Kak? Seperti itu. Jadi dia mau melihat. Ya, terima kasih pertanyaannya Agung Prasetyo ya. Ya luar biasa. Kalau ditanya gagal sih banyak banget gagalnya gitu ya. Karena kita banyak mencoba, gagalnya pasti ada gitu. Cuma kita belajar juga dari kesalahan seperti apa. Nah, salah satu mungkin contoh yang saya gagal itu ketika saya di nasional untuk wirausaha muda mandiri. Saya lolos di wilayah 1, pitching saya bagus. Tapi ada satu yang membuat saya gagal di nasional saat itu karena ada penilaian tentang sustainability, jadi keberlanjutan gitu ya. Jadi dari produk yang saya buat itu ada pertanyaan dari salah satu juri yang dia ngerasa ini kok kayaknya usahanya udah bagus-bagus aja, terus omsetnya bagus gitu, terus kita mau invest kayaknya agak. Nah itu juga tuh yang saya bilang tadi, jadi jangan terlalu menyombongkan apa yang kita punya. Kalau kita butuh investasi, jadi jadi kita juga harus mikirin strateginya seperti apa. Jadi kalau dia ngomongin masalah omset itu kita juga harus jelasin kalau kita butuh investasi itu ya. Terus ada satu masalah yang membuat saya agak susah dapat investasi itu karena pengelolaan lingkungan. Jadi ada produk saya yang saya pas presentasi itu dan ada pertanyaan itu, saya bilang ya produk yang saya kembangkan itu memang tidak fokus di lingkungan, dan ya limbah yang saya punya itu ya akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan ya saya baru sadar ternyata ya selain kita harus punya usaha secara bisnis jalannya bagus, tapi juga harus memperhatikan lingkungan gitu ya. Itu salah satu kegagalan besar saya. Dari situ saya belajar dan akhirnya membuat proyek ini yang satu lagi dengan istri saya. Ya kita harus selain membuat produk yang bisa membantu untuk konservasi hewan langka di Indonesia, tapi juga bisa melakukan pemberdayaan teman-teman disabilitas yang butuh pekerjaan, tapi juga bisa mengedukasi anak-anak generasi muda untuk bisa sadar inklusi dan juga konservasi hewan langka. Dari situ saya belajar membuat usaha kita itu minimalis terhadap penyelamatan lingkungan gitu ya. Kalau detail-detail sederhana tapi yang sering jadi penyebab presentasi kita gagal, ya lebih seringnya sih kalau kita presentasi menggunakan media itu, nah itu sebisa mungkin kita harus membuat dia simple, menarik, terus gampang dibaca, dan detail. Misal kalau untuk investasi itu tadi detail hitung-hitungan kita, walaupun waktu kita untuk menjelaskannya itu tidak bisa detail karena waktunya cepat, dan kita akan sediakan kesempatan untuk mereka nanti baca selanjutnya dan ada tindak lanjutnya gitu ya, dengan menyantumkan kontak person kita di presentasi. Itu memang lebih sering di presentasi gagalnya di situ. Ketika kita presentasi, bahan yang kita tampilkan tidak menarik, susah dibaca, dan cara komunikasi kita juga tidak dibangun dengan bagus.
Terus apa lagi? Tidak ada cerita. Jadi banyak mungkin usahanya bagus. Eh, Usahanya ini bakal bagus secara bisnis, tapi tidak ada cerita yang dibangun secara menarik gitu ya. Tadi makanya ada permasalahan di pertama itu, kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus membangun cerita bahwa ini bisnisnya itu bisa relate dengan calon investor kita, jadi bisa menyamakan visinya dengan calon investor kita. Dan ada satu hal juga yang penting, kita harus mencari tahu calon investor kita itu adalah orang yang tepat untuk investasi di bisnis kita gitu ya. Itu juga satu hal yang penting dikerjakan. Emang simpel tapi kita perlu ngelakuin itu gitu. Terus ini banyak lagi kejadian ketika orang sudah misalnya ngerasa aku bisa bikin kue nih, bisa bikin produk, atau bisa bikin jasa ini, tapi ternyata marketnya nggak ada gitu. Jadi kita udah presentasi kemana-mana, tapi secara peluang pasarnya nggak ada. Jadi sia-sia. Jadi produk yang kita bikin itu tidak bisa diterima di pasar, atau dia bisa diterima di pasar tapi pasarnya belum terbentuk. Itu juga perlu proses lagi. Jadi mungkin salah satu contoh yang saya kerjakan di Pio Design, saat itu saya bilang saya presentasi kemana-mana, walaupun data yang saya punya lengkap, tapi muncul di suatu daerah yang belum pernah jalan usaha seperti itu. Saya ceritain, saya punya konsep namanya hospitality design. Konsepnya kayak gini, merchandising tapi yang harganya premium, kualitasnya bagus, tapi bisa mengangkat ide suatu daerah. Ini akan bisa membuat branding yang baru. Itu banyak banget penolakan, dibilang udah stop aja, kamu gak akan berhasil, bilang kamu bukan orang Aceh, kamu orang aneh gitu. Memang beda-beda tipis orang Aceh sama orang aneh ya, tapi saya ngerasa ya oke, kalau mereka nggak percaya dengan omongan saya harus membuktikan omongan ini saya omongin itu bisa saya jalankan gitu. Tapi ya itu proses berdarah-darah juga. Dari situ saya belajar, ternyata saya harus membuat sesuatu yang selain saya bisa bikin, tapi juga pasar butuhin gitu. Dan masalah yang ingin saya selesaikan itu bisa terselesaikan secara sesuai dengan yang saya mau gitu ya. Terus investasi, pandangan investor yang basisnya luar negeri atau dalam negeri itu gimana ya? Sebenarnya investor dalam negeri dan luar negeri sama aja, cuma memang nanti karakternya sebenarnya ya. Kenapa saat kami ngerjain Plasindo itu kami lebih banyak bantuan dapat dari luar, seperti dari New Zealand, dari Jepang, karena kami menemukan investor yang pas. Dan ketika kami melihat ternyata visi si calon investor ini sama gitu. Nah, bisa jadi ketika kami presentasi di Indonesia ketemu juga dengan orang-orang yang sama, yang punya visi itu. Makanya ketika kami jalan ke beberapa kota di beberapa pulau di Indonesia, mohon maaf juga kemarin kita belum nyampe Papua, padahal pengen banget. Jadi kami proyeknya itu cuma sampai paling jauh Kalimantan Timur sama NTT. Nah, nanti mungkin next selanjutnya kita akan buat proyek bareng kita bisa enterprise di situ. Nah, ini jadi sebenarnya investor dalam negeri dan luar negeri sama sebenarnya ya. Tinggal menemukan karakter yang pas dan calon investor yang kira-kira ini bakal sevisi dengan produk yang kita tawarkan ya. Ya. Masih lanjutan tuh Kak dari masih ada ini lanjutannya ya. Isu lingkungan pertama. Oke. Sebenarnya berapa persennya ini saya nggak ada pertimbangan berapa persen ini ya. Cuma kita ngelihat calon investor kita itu kalau dia sudah bergerak di bidang itu, dia akan tahu ini seberapa penting si produk ini dan berapa bisa menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan gitu ya. Jadi ya kalau memang bisa seimbang antara bisnis dan lingkungan itu lebih bagus gitu ya. Ini nanti saya kalau memang bisa lebih detailnya nanti kita bakal diskusi aja nih Mas Agung Prasetyo ya.
Karena kalau ya saya ngomong di sini saya nggak tahu konsepnya seperti apa, terus presentasinya mau bakal seperti apa, dan targetnya calon yang kalian lakukan presentasi itu saya nggak tahu. Jadi kalau memang bisa nanti kita bakal diskusi untuk project pitch deck pertama kali ini. Boleh ya? Oke. Ada yang mau bertanya lagi, yang mau sharing? Mungkin ada yang punya ide, teman-teman punya bisnis apa, punya usaha apa? Boleh sharing di sini. Ya, boleh di-sharing teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mau sharing, bisa menggunakan fitur chat ataupun boleh bertanya langsung ke Bang Hijrah, biar nanti langsung dijawab untuk pertanyaannya terkait tentang materi pada hari. Oke, Bang, mungkin saya bertanya dulu. Ya. Salah satu hal yang mungkin sering terjadi ketika ketemu investor adalah pasti ada pertanyaan terkait tentang apa kira-kira apa yang membuat saya harus membeli produk atau menggunakan produk atau menggunakan jasa yang kita sebagai UMKM gitu. Nah, mungkin ada jawaban yang bagus atau jawaban yang bisa membantu agar investor bisa percaya dengan jawaban kita terkait tentang pasti akan ada gitu. Ya, itu pertanyaan bagus. Tapi memang ya, di slide tadi juga saya ngomongin ya, yang mengerti sebenarnya keunggulan dari produk kita sebenarnya kita sendiri. Tapi juga ada, kita bisa dapat feedback dari orang-orang lain sebagai calon yang sudah mencoba produk kita ya. Nah, dari situ kita juga bisa melihat dari sisi mereka seperti apa. Misalnya tadi kayak kopi kita selalu ngeklaim kopi di Indonesia. Kalau saya sebagai orang Aceh, kopi Aceh ini paling the best di Indonesia. Padahal sebenarnya di Papua juga ada yang bagus, terus di Sulawesi ada yang bagus, terus di Jawa ada juga. Nah, itu secara subjektif sebenarnya kan. Cuma kita harus ngelihat dari sisi customer kita yang mana sih. Terus kita ngelihat dari misalnya ahli itu juga kita bisa jadi referensi buat kita. Misalnya kopi Gayo, kopi Aceh itu bagus dan sudah dapat sertifikasi geografis, sudah ada sertifikasinya. Itu yang kita bisa munculin. Terus misalnya produk apa ya tadi, misalnya kalau makanan ini makanannya enak, terus bisa tahan lama, terus cuma ada di Papua kayak gitu tuh ya. Sebenarnya yang ngerti kita, tapi juga sambil ngelihat dari sisi customernya seperti apa. Jadi untuk meyakinkan investor itu kita juga harus ngelihat dari dua sisi, selain dari kita, dari customer, atau juga dari pendapat para ahli. Itu yang bisa memperkuat presentasi kita ke calon investor. Atau bisa jadi investor itu muncul dari salah satu customer kita. Kalau saya sendiri, PO Design itu dulu saya buka buat orang untuk investasi. Ada orang-orang yang tertarik dengan desain yang saya punya dan dia suka pakai. Itu akhirnya saya tawarin, kamu mau nggak investasi untuk produk desain ini, karena memang penjualannya bagus. Jadi dia yang invest. Jadi saya investasinya per desain. Jadi ketika orang mau investasi itu, dan kita coba bikin rekap pembukuannya itu sesuai dengan penjualan dari masing-masing desain itu untuk ke investornya gitu. Jadi dari situ kita ngelihat ya itu bukan dari omongan kita, tapi dari kepercayaannya mereka gitu, yang mereka sudah terbangun sebagai customer kita gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Bang. Bang, saya masih mau bertanya lagi gitu, terkait tentang investor kan, khusus di wilayah Indonesia Timur itu kita kadang sulit mencari investor gitu, karena mungkin pertama rata-rata investor ada di wilayah Indonesia Barat. Karena kesulitan ini,
mungkin apakah ada salah satu cara untuk bisa menarik perhatian investor gitu, sehingga investor ini melirik ke wilayah timur, karena kan dalam hal untuk bertemu pun kan memang susah kalau di wilayah timur untuk bertemu mungkin calon-calon investor yang ada di wilayah barat seperti itu. Apakah mungkin melalui video atau semacamnya, bagaimana begitu? Ya, sebenarnya ya, bagus sih pertanyaannya. Karena saya ngerasain dulu. Jadi kita di barat pun sebenarnya susah juga. Jadi pas saya bilang, oh saya dari Sabang, ya mungkin kalau dibandingin sama timur, ya kita mungkin aksesnya lebih gampang ya. Tapi saya ngerasain, karena saya tinggal di pulau kecil ya, di Pulau W, Sabang, dan itu susah akses kemana-mana, harus lewat kapal gitu. Atau pesawat-pesawat pun juga jarang. Dan kapal kalau angin kencang kita udah nggak jalan, jadi emang benar-benar susah banget sebenarnya. Nah di situ saya ngerasa ada satu kelebihan yang sebenarnya bisa saya pakai, karena Sabang itu mungkin karena dari lagu Sabang sampai Merauke, Sabang ini dimulai untuk jaringan internet. Nah saya manfaatin jaringan internet itu, saya gunakan untuk ceritain bahwa saya ada di Indonesia ini, saya ada, walaupun sebenarnya ada alasan saya pribadi untuk saya terlihat aktif di internet adalah untuk mengcover cerita. Jadi kalau dulu saya menggoogle nama saya Hijrah Saputra, itu yang muncul adalah pembunuh berantai dari Palembang. Jadi itu nggak bagus banget. Nah saya ngerasa wah saya harus aktif ini, dan saya harus munculin selain mengcover nama Hijrah Saputra sebagai pembunuh berantai, saya harus membuat Hijrah Saputra ini sebagai yang punya ide PO design, yang punya produk di ujung barat. Itu saya aktif, terus saya tulis cerita. Akhirnya saya eksis di internet. Saya muncul, jadi kalau orang nyari pelaku usaha kreatif di Sabang itu muncul nama saya. Nah itu yang saya kerjakan. Jadi saya ngerasa walaupun saya dari pulau kecil, untuk akses transportasinya susah, setidaknya akses untuk informasinya lebih gampang. Saya manfaatin itu. Jadi alhamdulillah saya banyak dapat tawaran. Saya sempat diundang pemerintah Malaysia untuk presentasi produk saya, dan sekalian liburan di sana, terus diundang beberapa artis untuk kerjasama, untuk kolaborasi. Saya pikir itu salah satu yang akhirnya bisa menarik perhatian mereka, terutama ya melalui internet tadi. Dan ini juga sebenarnya kalau momen ini sebenarnya luar biasa bagus, karena saya pikir teman-teman di Papua ini kesempatan untuk bisa makanya tadi saya pengen nanya sini nggak sih yang mau ceritain usahanya, ini kesempatan buat teman-teman cerita, dan memunculkan, dan minimal 23 orang yang gabung di sini tuh tahu, oh ternyata misalnya Rio punya ide apa nih, misalnya Yandi nih punya ide apa nih, buat di-sharing, dan 23 orang itu tahu, oh ternyata misalnya Yandi nih dari Kalimantan Selatan punya ide bisnis kayak gini. Tadi misalnya Mas Agung tadi ya, Mas Agung itu dia udah punya, oh aku pengen ngerjain pitch deck pertama kali ini, jadi orang tahu oh ternyata dia lagi ngerjain itu nih, walaupun dia nggak cerita ide dia apa ya, dan ini kesempatan buat promosi. Nah itu yang saya kerjakan. Jadi jangan takut walaupun kita ada di pulau kecil, aksesnya susah, selama kita bisa akses informasi, misalnya internet ini ya manfaatkan. Apalagi sosial media itu kesempatan buat kita ngebangun reputasi kita. Dan ini juga saya dapat penghargaan saat itu, salah satu perusahaan marketer terbesar di Asia Tenggara namanya Mark Plus itu ngelihat saya aktif di sosial media menceritakan tentang Sabang, tentang Aceh, dan cerita tentang Pio saya. Jadi saya dapat penghargaan Marketer of the Year 2015 saat itu, dan saya diundang untuk dikasih penghargaan. Cuma ada satu masalah saat itu, saya menggunakan sosial media saya masih alay, jadi nama saya di sosial media itu masih alay, dan nama itu tertera di sertifikat gitu. Jadi itu pelajaran juga. Jadi ya kalau teman-teman mau ngebangun reputasi, ngebangun bisnis yang bagus, jangan menggunakan nama alay gitu ya. Jadi nama yang kalian yang pengen bangun selama target kalian ke depan seperti apa gitu ya.
lalu yang paling berkesan dalam mengerjakan project dari segi effort maupun dari segi proses. Lalu pernah tidak Bang Hijrah berada di titik paling terendah di mana kadang semangat itu bisa naik bisa turun, mungkin bisa berbagi tips untuk menangani itu seperti itu. Ya, terima kasih Yandi. Ini Yandi luar biasa juga, anak muda dari Kalimantan Selatan ya. Teman kita juga nih dari Kapal Pemuda Nusantara. Jadi saya ketemu pas sale Morotai ya. Project mana yang paling berkesan? Kalau memang diomongin berkesan, yang sekarang saya kerjain sih. Jadi dulu saya ikut program, sebenarnya program yang sama diikuti dengan Kak Billy Mambrasar, Waisili. Saya diundang untuk ke project saya dapat penempatan di Boston bekerja sama dengan artis-artis yang ada di Artists for Humanity di Boston. Saya bekerja dengan seniman di sana untuk ngebantuin pendidikan anak-anak yang bermasalah yang ada di Boston. Nah, dari situ saya mulai bikin konsep untuk desain boneka, dan saya pikir ini kayaknya ini bisa dikerjakan di Indonesia. Dan pulang dari situ saya ketemu partner yang ternyata saya ngeliat, wah ini bisa dikerjakan untuk membantu konservasi lingkungan, konservasi hewan langka, tapi juga bisa melakukan pemberdayaan teman-teman tuli tunarungu. Jadi saya ketemu dengan Mbak Disa. Nah, dari situ kita kerjain jalan bareng, dan saya ngerasa kok kayaknya dia masih single dan saya masih single, kalau kita jalan nanti banyak fitnahnya. Jadi kita memutuskan untuk menikah. Jadi itu berkesan banget. Jadi dari satu project biar bisa berkelanjutan, kita menikah, dan dari situ tuh kayak semua dilancarin. Jadi sambil kita ngerjain project, kita apply untuk beberapa investor, dan kita juga apply buat sekolah. Jadi dari investor kita dapat, dan kita dapat sekolah juga, jadi dapat beasiswa ke Jepang, dua-duanya dapat beasiswa ke Jepang. Nah, dari situ kita belajar, wah ternyata dari ide yang kita punya secara bisnis, punya dampak sosial, berdampak ke kita juga secara pribadi gitu ya. Dan dari situ saya juga belajar, karena saya baru tahu bekerja dengan teman-teman tuli tunarungu ini perlu banyak usaha gitu ya. Jujur kalau saya sendiri sebenarnya punya masalah dengan pendengaran. Saya termasuk orang yang kalau dibilang disabilitas ya juga disabilitas. Saya sempat saraf saya lumpuh, saya sempat lumpuh sebagian badan saya itu, saya nggak bisa kemana-mana. Pendengaran saya berkurang, cuman saya belum bisa belajar bahasa isyarat, tapi saya berusaha minum obat untuk saraf saya, dan alhamdulillah sudah mulai baik pendengaran. Nah, dari situ tapi saya belajar juga ketika bekerja sama dengan teman-teman tuli tunarungu ini, jadi suatu pengalaman yang berkesan juga. Jadi ada satu proyek kita yang pertama, kita tuh jalan ke Pekanbaru, kita mau edukasi adik-adik yang ada di sana untuk penyelamatan gajah Sumatera. Dan dari proyek ini sebenarnya bukan kami yang mau maju ke depan, kami pikir teman-teman tuli tunarungu ini yang sudah bekerja di produksi, tapi juga mereka nanti yang maju ke depan untuk kampanye. Dan di situ saya ngelihat ketika mereka ketemu dengan gajah Sumatera dan mereka ngerasain sendiri pengalaman bertemu hewan langka di Indonesia, dan mereka maju di depan adik-adik yang sekolah dasar ya, dan mereka ceritain gimana caranya harus mengkampanyekan konservasi hewan langka, terutama gajah Sumatera. Jadi mereka menggunakan bahasa isyarat, dan di situ saya nangis karena ternyata memang bahasa isyarat itu indah banget, dan saya nangis banget sampai digodain adik-adik sekolah di sana, dibilang wah Bang Hijrah nangis. Tapi ngerasa itu memang benar-benar cara menyampaikan mereka, pesan yang mereka sampaikan itu benar-benar indah dengan menggunakan bahasa isyarat, dan itu berkesan banget sama saya. Karena kita jalan ke beberapa daerahnya saya tetap nangis. Terus ya, dan proyek itu ternyata ketika kami kuliah di Jepang pun masih bisa kita jalankan, dan kita ikutin beberapa kompetisi, dan pihak dari penyelenggara event di Jepang pun membuat kami dapat hadiah utama dan dapat dana hibah juga untuk mengembangkan proyek itu di Indonesia. Jadi banyak hal yang akhirnya dimudahkan buat kami untuk bisa mensupport proyek itu di Indonesia lagi gitu ya. Terus
contohnya itu ya tadi ya, kita belajar bahasa isyarat, terus mengedukasikan dari desain itu gimana caranya menyampaikan desain yang saya buat itu ke teman-teman tuli tunarungu, itu juga proses lumayan berat gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman tuli tunarungu ini sudah punya skill di situ. Jadi mereka kebanyakan teman-teman tuli tunarungu kan rata-rata mereka punya skill, kalau nggak mijit, menjahit gitu ya. Mereka kerjanya nggak bisa banyak. Jadi cuma kita ngeliat skillnya tuh ada di situ gitu. Jadi kita mengajarkan ke orang yang sebenarnya sudah punya skill tapi menggunakan bahasa yang berbeda gitu. Nah di situ PR buat saya. Saya butuh partner saya buat istri saya buat translate ke merekanya. Tapi ya itu prosesnya tuh lumayan panjang. Cuma kelebihan lagi kalau bekerja dengan teman-teman tuli tunarungu ini, mereka kalau kerja itu serius, tidak bisa ke distract dengan suara, dan kalaupun mau gosip sambil kerja nggak bisa, karena mereka kalau ngobrol gosip itu pakai bahasa isyarat, menggunakan tangan. Jadi kalau ngobrol pakai bahasa isyarat nggak selesai kerjanya. Tapi saya ngeliat wah mereka ini potensi yang besar sebenarnya buat kerja fokus, nggak distract sama. Saya ngeliat wah ini proses yang menarik sekali gitu ya. Kalau ngerasa titik paling rendah, ya dulu ya saya ngerasa titik paling rendah itu ketika saya lumpuh gitu ya. Saya ingat pesan orang tua saya, bapak saya itu selalu ngomong ke anak-anaknya yang lain juga, kalian punya ilmu seberapapun, sekecil apapun, sedikit apapun, sebisa mungkin kalian gunakan untuk orang lain gitu. Nah itu yang saya paling ingat. Dan ketika saya lumpuh saat itu, saya ngerasa kok kayak nggak berguna banget. Saya lumpuh 3 bulan saat itu, dan saya nggak bisa kemana-mana. Saya ngerasa kok nggak berguna banget hidup saya, terus nggak bisa ngerjain apa-apa. Kalau dulu kan saya di rumah, saya bisa ngerjain desain, bisa nulis, bisa apa, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu saya ngerasa down banget. Cuma saya ngerasa kayaknya setiap perjanjian itu pasti ada alasannya gitu ya. Dan Tuhan itu menciptakan masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Dan itu saya ngerasa itu saya bangkit lagi. Oh ya, saat itu saya bangkit karena ada tawaran ikut kapal pemuda Nusantara ke Raja Ampat. Dan saya ngerasa wah saya harus liburan ke Raja Ampat. Dan saya berusaha saat itu harus sembuh. Dan sebisa mungkin saya harus ikut jalan naik kapal ke Raja Ampat karena ini gratis. Itu jadi semangat terus. Jadi saya pengen ketemu dengan saudara-saudara saya di Papua Barat, dan akhirnya memang saya main lagi ke Sorong dan ketemu dengan mama-mama papa-papa di sana. Saya senang banget karena ketika saya ke Papua Barat terutama, saya itu ngerasa auranya positif, semangat saudara-saudara kita di sana itu positif banget. Terus tulus, kalau ketemu orang-orang tuh semua dipeluk, saya senang banget. Jadi itu yang saya ngerasa itu juga jadi penyemangat saya gitu ya. Terus kalau sekarang jadi penyemangat saya ya selain ya kita memang naik turun, kita coba cari yang bisa memotivasi kita, apapun itu kegiatannya. Kalau saya senang menggambar, mendesain, bikin puisi, terus jalan-jalan, nonton TV atau nonton, kalau teman-teman yang suka drama Korea, ya lakukan apapun yang membuat kalian senang, itu akan memotivasi. Atau satu lagi, saya itu punya buku. Dulu saya suka nulis buku namanya Dream Book, buku mimpi-mimpi saya tulis, saya gambar-gambar. Jadi ini juga salah satu yang kalau saya nggak semangat gitu, saya ngeliat lagi, saya dulu ngerjain apa dan mimpi saya apa. Itu akhirnya saya punya target yang saya harus selesaikan. Itu juga yang jadi bikin saya semangat gitu. Jadi teman-teman mungkin punya cara yang berbeda, kalian coba lakukan apa yang kalian sukai, atau dengan membantu orang lain juga bisa bikin kalian semangat gitu ya. Gitu. Ini sukses ya buat Yandi buat di jasa pendidikan, karena ya pendidikan itu juga bisa bikin orang dapat ilmu baru, bisa buat semangat kita sendiri juga. Saya senang juga ngajar ke sekolah-sekolah, bikin kelas inspiratif atau liburan produktif sama teman-teman The Leader di Aceh. Itu bisa bikin semangat juga. Gitu. Iya. Gimana? Saya pengen dengar suara teman-teman dari Papua. Apa yang mau di-sharing
Ya, mungkin ada yang mau sharing dari yang dari Jayapura. Apa yang punya usaha? Mungkin usaha Ada kendala? beberapa peserta. Saya ngeliat ada yang punya usaha tenun tidore juga ya. Iya, sorry. Kopi Papua. Mungkin boleh share untuk Gimana? sesuatu yang mau ditanyakan. Mumpung lagi ini, mumpung ada Bang Hijra, bisa kalian sharing. Ayo, mungkin Bapak Ibu peserta webinar. Masih pada malu-malu. Ini kesempatan buat pitching sebenarnya. Nanti ya banyak juga yang gimana? Coba Pak Kanjeng dulu. Ya, kalau saya sempat juga ya gara-gara ikut aktif di beberapa kegiatan, suka cerita di mana-mana. Ya, ikut salah satunya ikut Kapal Pemuda Nusantara itu juga salah satu yang bikin saya ketemu dengan orang-orang yang akhirnya jadi investor saya juga gitu kan. Ketika saya selesai dari kapal hasil Morotai saat itu, saya ikut nari untuk visit Jawa Tengah 2013-2014 dengan pakaian Aceh. Dan saat itu ada salah satu anggota DPR RI dari Aceh datang ke situ, dia lihat kok orang Aceh ini nari Jawa dengan muka dicoret-coret itu, dan akhirnya saya ketemu dan saya ngobrol dengan beliaunya karena dia nggak kok unik banget nih anak ini, dan dari situ saya sering ketemu dengan dia, sering kontaknya, dan akhirnya saya diminta sama beliau untuk jadi tenaga ahli beliau di DPR RI di Komisi 10, dan saya itu memang nyambung banget dengan apa yang saya kerjakan. Dan dari koneksi beliau dan status saya sebagai tenaga ahli saat itu bisa banyak menyambungkan proyek-proyek dari pemerintah dan beberapa investor itu dengan komunitas ataupun pengusaha yang ada di Aceh terutama ya. Gitu. Dan ya kita nggak akan pernah tahu ada kesempatan yang ini. Jadi manfaatkanlah selagi ada kesempatan kayak gini-gini. Sebenarnya ini kesempatan buat teman-teman. Walaupun mungkin memang kalau di sini kita sharing cerita, di sini kan saya juga statusnya sebagai bukan pembicara juga ya, sebenarnya buat sharing lah sama teman-teman. Saya senang banget bisa ngumpul sama teman-teman dari daerah timur dan tengah. Mungkin nanti ke depannya kita bisa bikin kerja sama, dan syukur-syukur kalau memang ada investor yang saya punya linknya, teman-teman di timur butuh gitu. Iya, Bang. Mungkin karena masih malu-malu, mungkin bisa langsung DM di IG saya kayaknya ya. Coba tahu mungkin ada yang pertanyaan, bisa Bang Hijra kasih tahu nama IG-nya biar dicatat, ada yang DM. Boleh. Jadi sosial media saya aktif terus di Instagram, bisa follow @hijraheji. Kalau malu sama saya bisa juga ke Kitong Bisa Enterprise, melalui Kitong Bisa Enterprise nanti bisa connect lagi ke saya, atau bisa ke Rio juga ya. Jangan lupa follow Rio Rumah Ropen. Ya, apa? Ya, benar Rumah Ropen sih. Saya baru follow soalnya, saya baru kenal. Walaupun sebenarnya kita di program yang sama ketika sel Sabang ya. Itu saya pas sel Sabang baru pulang dari Amerika, terus baru ngerasa jet lagnya, saya tampil jadi raja saat itu pas pentas puncak sel Sabang. Cuma saya nggak ketemu teman-teman. Saya ketemu mungkin panitia, tapi saya nggak saya ngobrol lama dengan peserta gitu. Tapi saya di situ tampil sebagai raja, jadi di peran puncak sel Sabang. Di tarian Malayati. Ya, tarian Malayati. Ya, itu saya yang posisinya di situ, panas-panasan, hujan-hujanan.
benar hujan, lagi hujan waktu itu. Iya, lagi hujan. Ya, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya ke Bapak Ibu Ketua Unhar. Tidak ada, tadi bisa follow Bang Hidayat di Instagram, di media sosial. Untuk pertanyaannya, ini dari Bang Yadi juga, reunian ya. Ya, mungkin Ya, kayak gini-gini kan kesempatan ya. Jadi dari berapa sel ternyata bisa connect dan bisa kolaborasi bikin kegiatan. Barangkali nanti kita ke depan bisa bikin bisnis bareng. siap, Sabang dan Papua. Sabang ya. Oke, ada pertanyaan ya. Ada 3 sel Morotai, Raja Ampat, dan sel Sabang. Oke, pasti Kak Yadi. Oke, kita mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya pikir kita akan tutup sesi ini. Terima kasih sekali Bang Hijra untuk banyak ilmunya hari ini, luar biasa sekali. Udah ilmunya. Next pasti kita akan coba untuk kolaborasi untuk kegiatan-kegiatan lainnya ke depannya. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu peserta webinar yang sudah ikut join pada malam hari ini atau pada sore hari ini ya. Kita akan, sebelum kita tutup sesi, mungkin saya minta Bapak Ibu kasih nyala kameranya, kita akan foto bersama ya, kita akan foto bersama. Oke, sebelumnya oke, sabar, kita akan foto bersama. Nanti saya boleh aktifkan kameranya di sesi terakhir ini, kita akan foto bersama. Oke, sambil masih menunggu. Ya, nunggu apa-apa ya. Boleh pada pakai tunggu aba-aba. Tunggu aba-aba. Iya. Siap ya? 1, 2. Oh, sabar. Masih dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu semua sekalian. Ya, terima kasih semua. Semangat terus. Kita tunggu ide kreatifnya, bisnisnya lancar selama pandemik. Dan tunggu main ke Jepang. Siap, pasti. Tunggu di Jepang. Iya, oke. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan untuk sore hari ini di webinar seri yang ke-11 ya. Dan mungkin ini yang terakhir di tahun 2020. Kita akan ketemu lagi tahun depan dengan pemateri-pemateri yang lain. Mungkin saya akan ucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu sekalian dan selamat tahun baru 2021. Ya, boleh bagi Bapak Ibu, boleh yang mau meninggalkan room silakan meninggalkan room. Terima kasih. Oke. Bang Ija, sekali lagi terima kasih banyak. Sama Mario, semangat terus ya buat teman-teman kita yang bisa. Ya, Pak. Sibuk.